Halo guys, kita dari Klaster 1 dan ini tim kita. Hai. Halo. Wah, kenalan Pak Jo. Halo. Buat mereka tuh dari apa yang kita jelasin sama refleksi sendiri biar menentukan apa lentur kemampuan tadi nanti. Saran aku, ada juga. Oh, kok itu ada apa ya? Ada apa sih? Oh, banyak apa kayu? Kayu mana sih? Jadi gimana deh? Kan kamera ini kita. Jadi gimana? Oh, kira Apa yang dinyatakan kan? rencana kita kalau juga SMA. Ya, di SMA. Ya. Lanjut. Jangan kita nonton bareng tentang video kita atau film tentang korupsi. Ya udah. Betul. Ada penjelasan materi itu. Ya. Penjelasannya itu di awal dulu ya, sebenarnya habis itu tanya jawab. Iya. Iya, apa kita katakan? Iya. Tanya apa? Evaluasi. Evaluasinya kita kayak sekedar nulis kayak pertanyaan mereka lakukan atau kayak emang kita sediain format untuk mereka jawab. Sediain format lagi HP dan sih. Evaluasi pakai HP. Jadi kita kalau pakai dari format kita jadi kan makanya spontan beda tinggal lagi. Kalau ada siswa yang tidak mau HP, ada siswa kalau aturan di sekolah misalnya tidak boleh mau HP, Pak. Makanya tadi saranku tadi evaluasinya pertama kayak spontan kayak hilang-hilang. Yang kedua tuh mereka tuh membuat refleksi diri selama pembelajaran sama rangkuman materi yang mereka dapat. Saran aku ya, saran aku. Iya, saran. Tapi coba baca ulang pergi ke SMA bareng susun materi. Lanjut deh, tidak usah betul-betul lanjut nggak sih? Lanjut jawab sesi diskusi kan? Ya, diskusi. Ya, taruh sesi diskusi. Iya, jadi kita bisa ada nggak kita buat game dulu baru kita nanya. Oh, dia tadi. Iya. Tunggu aja udah. Berarti itu tadi jawab itu masuk game soalnya dan ya. Itu masuk kita tak evaluasi. Evaluasi itu spontan sama aku sendiri. Iya. Ayah sih. Gimana dasar lebih aman karena ya kayak Tanya jawab. ya itu kayak master tulis. Sekiranya tadi kita bisa ambil format apa gitu. Yang baik, sangat baik. Oh, sampai gitu. Itu Ya, ada yang lain soalnya ya kan kita sendiri punya materi kan. bisa sampai nanti kelima. Iya. Kayak oleh mahasiswa nanti bisa tahu karena sudah dari data berapa kira-kira kelas. Yang masih di sini. Aku Aku ya jangan ini. lanjut. Tidak. Pasti yang bilang balik daripada kita. Baik kalau jadi kita. Nah, kalau yang refleksi diri kita mau ke mana? Yang ini jatuhnya kan udah refleksi kayak ketika ada kasus ini apa respon anda Masuk ke sekolah. misalnya kita lagi di kantin anda mengetahui teman anda bahkan minta kembalian apa yang Aku juga graduate. berintegritas gitu. Kalau bisa dari dulu juga karena kita pakai format sih yang dari kita kan itu nambah Jadi kita buat video nanti kayak mana sih testimoni pas ketika kami datang gitu. Testimoninya untuk gimana nih? Testimoninya berupa video kayak review anak-anak itu ketika kita datang gitu loh. Apa sih tulisan asal ya? Yang tren dan
Berarti ada perbedaan ada yang awal dan yang akhir setelah kita penerapan Yom. Sebelum penerapan dan setelah penerapan. Enggak, cuma di akhir doang. Kalau kayak apa sih? Kayak apa sih yang kalian dapetin dari apa sih? Pandu, kata kalian mau atau enggak? Untuk campaign kita mungkin apa? Setuju kan? Setuju. Kalian ikut ya, bisa kata iya dan tidak. Ya. Ya? Ya. Bilang gimana? Kalau ada salah cek. Ya. Untuk tujuannya tidak campaign. Oh, ya. Terus pandemi bisa dari aku dari kita Iya, mungkin harusnya ya itu bisa jadi saya pacaran itu biasanya tuh ada biar-biar berkelasnya biasanya tapi bagusnya kalau kita mau naik ke kuat itu tapi kami mau juga ini biar Ada di sini bisa. tidak tidak mulai ngurus mulai ngurus suratnya. Belajar anti korupsi. Membangun generasi jujur dan berintegritas. Ini tadi latihan anjir. Tugas mata kuliah itu melakukan observasi. Jadi memberikan pemahaman ke teman-teman semua, mengenai budaya korupsi. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata korupsi ya. Ya. Kami datang sini aja itu sudah disebut korupsi. Korupsi apa itu teman-teman? Benar sekali. Itu salah satu korupsi kecil. Nah, sorry yang nggak kelihatan karena proyektornya ini ternyata tidak ada HDMI-nya. Jadi tidak bisa ditampilkan secara lebar menggunakan proyektor. Jadi abang tampilkan melalui laptop aja. Nah,
Ternyata teman-teman, korupsi itu ada korupsi besar dan korupsi kecil. Korupsi kecil itu korupsi yang tanpa kita sadari. Korupsi yang tanpa kita sadari. Korupsi kecil ini sering kita dapatkan, bahkan sering kita lakukan. Contohnya tadi adalah korupsi waktu. Ya nggak? Ada tadi yang masuk kita yang telat. Nah, itu salah satu bentuk korupsi waktu, teman-teman. Attention please. Oke. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini masih minim sekali mengenai edukasi korupsi. Tingkat pemahaman atau tingkat kesadaran seorang warga negara, teman-teman ini kan keluar dari sekolah, ini sudah menjadi warga negara. Udah buat KTP? Oh, belum ya? Serius? Bulan 12. Oh, 12 ya? Sorry. Itu jadi ketika teman-teman sudah keluar dari sekolah, itu teman-teman semua sudah menjadi warga negara. Nah, di sana banyak sekali contoh-contoh kasus korupsinya, teman-teman. Tadi kan sudah bilang bahwa Indonesia cewek yang terima kasih. Kenapa Indonesia itu korupsi itu sudah menjadi budaya? Kenapa tuh? Apa alasannya? Kenapa sih kita harus korupsi gitu? Ada nggak? Biar dapat duit banyak. Apa lagi? Biar nggak kaya. Satu lagi, apa lagi? Ada nggak? Ada nggak? Wow. Apa? Biar di depo gitu. Abang dulu mantan ketua OSIS. Jadi teman-teman abang itu bantu abang untuk jadi ketua OSIS. Setelah abang jadi ketua OSIS, teman-teman abang itu minta jabatan. Nah, itu adalah contoh kasus politik balas budi. Itu yang menyebabkan kasus korupsi, teman-teman. Oke, itu mengenai kasus korupsi kecil dan kasus korupsi besar. Nah, terus bisa. Nah, terus apa sih dampak korupsi di sekolah? Kelihatan nggak? Yang kelihatan ya? Nampak lah. Sorry ya. Nah, Anjila, maju depan nggak? Sini, duduk sini. Apa ya? Baiklah. Dasar ajaran, itu kali itu. Satu. Jadi itu teman-teman. Siapa namanya bro? Siapa? Saran. Saroni. Nah, dia memiliki integritas yang tinggi. Karena apa? Karena dia tidak mudah dirayu. Yo, kau nanti kayak ini yo, nanti gampang lah aku kasih 20%. Oh, oke yo. Itu adalah contoh orang-orang yang tidak berintegritas. Contoh-contoh orang yang tidak berintegritas. Dan di Indonesia sendiri banyak sekali, bahkan pejabat-pejabat yang sebagai contoh masyarakat itu tidak berintegritas. Itu baru. Jadi si Fadlizon ini pada saat dia menjadi mahasiswa, dia menggaungkan untuk menggeser. Halo, sekarang kami lagi di SMA 10 kelas 10 E7. Kami di sini lagi melakukan sosialisasi untuk memenuhi tugas proyek anti korupsi. Halo guys, ada tulis. Di sini ada aksi nyata yang teman-teman bisa terapkan. Aktif dan jujur dalam proyek ini yaitu
pastikan dana kelas atau OSIS dikelola secara transparan. Di sini kebenarannya mana? Oh, masuk. Itu Abang harap untuk pengelolaan bendahara itu secara transparan dan detail. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab dari bendahara mengenai anti-korupsi dalam bendahara sendiri dan bertanggung jawab kepada uang teman-temannya semua. Oke? Nah, selanjutnya itu berani bersikap. Tegur teman yang membuang sampah atau melanggar aturan dengan sopan. Contohnya, itu contohnya ya sampah lah ya. Teman-teman tahu semua kalau saya kita buang sampah sembarangan itu pasti menimbulkan banjir dan sebagainya. Nah jadi teman-teman di sini pesan abang cuman ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, abang di sini hanya menekankan untuk teman-teman silakan berintegritas. Oke, kalau sudah A ya A, jangan kalau sudah A B. Dan ini serius, apa integritas ini? Ada di sekolah.
sini kakak mau nanya nih. Ya. Nama kamu siapa dulu deh? Nama saya Suci Maulida. Tadi kan kami sudah datang nih kan di kelas adek. Sini kamu mau nanya dong, apa sih yang kalian dapat dari edukasi tentang anti korupsi? Kalau tadi itu kan banyak banget ya yang disampaikan. Nah, jadi poin yang dapat saya ambil tuh kita sebagai pelajar, Ya. itu terutama kita kan menjadi generasi pelanjut. Nggak boleh kita melanjutkan korupsi. Dan korupsi itu juga menimbulkan banyak sekali dampak, mulai dari dampak kecil sampai yang terbesar. Dan korupsi juga bukan hanya tentang korupsi pada umumnya, kita juga bisa menemukan korupsi dalam diri kita, yaitu sering sekali kita menemukan korupsi waktu. Nah, jadi kita sering menyia-nyiakan waktu dan bahkan kita biasanya kita ngambil waktu orang yang bukan hak kita. Oke, terima kasih ya. Iya, Oke, sama-sama. bye-bye dulu. Dek, boleh perkenalan nggak, Dek? Boleh? Tahu siapa nih namanya? Nama saya Jelita Amelia. Oke. Di sini kan tadi kan kami sudah datang kan ke kelas adek. Nah, di sini kakak mau bertanya nih, apa sih yang kamu dapat dari edukasi tentang anti korupsi? Ya pastinya tadi yang disampaikan abangnya sangat banyak materinya, dan itu sudah mencakup segala korupsi dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang pastinya yang bisa saya tangkap tuh yang pertama tuh yang paling utama tuh korupsi waktu. Karena di sekolah, anak-anak sekolah zaman sekarang tuh pastinya banyak yang terlambat dengan banyak alasan. Nah, terkadang tuh orang itu kayak nggak ada introspeksi diri lah, gara-gara mereka tuh sering terlambat dan mereka tuh malah sering mengulanginya lagi. Dan tadi abang tuh sampaikan kita tuh harus memiliki integritas diri dan disiplin waktu. Jadi yang saya dapatkan tuh pertama tuh pastinya disiplin waktu yang harus siswa tanamkan di dalam dirinya sendiri. Oke, terima kasih ya, Dek. Bye-bye dulu ke kamera. Nah, di sini kakak izin minta datanya ya. Boleh perkenalan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Raden Syahran Sandia Yuda dari kelas XE7. Oke, nama kamu, Dek? Perkenalkan, nama saya M. Zidan Zubi dari kelas XE7. Nah, di sini kakak izin bertanya nih, apa sih yang kalian dapat dari dampak dari edukasi tentang korupsi? Yang kami dapat dari edukasi tadi ialah banyaknya manfaat dari pencegahan korupsi dari individu maupun masyarakat. Contohnya korupsi kecil datang tidak tepat waktu dan menyontek. Korupsi besar penyalahgunaan penguasaan. Oke, cuma itu aja ya. Oke, terima kasih ya. Boleh say hi dulu dengan kamera? Hai. Korupsi. Membangun generasi jujur dan berintegritas.